Kami bersyukur bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajaib apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami mau datang membawa pujian, penyembahan, pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Terima pujian kami, terima penyembahan kami. Thank you Jesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa dahsyat dan ajaib Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Dan syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Mari sembah, katakan ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Yesus sahabatku,
bagimu Tuhan, bagi Tuhan, oh bagi Engkau yang duduk di atas tata kemuliaan, bagi Engkau yang basyenika. Ini kami Bapa, biar segala yang bernafas, segala yang bernafas menyembah Engkau, meninggikan namamu, biar segala bangsa sujud menyembah. Bapa penuh kasih, ini hidup kami bawa yang terbaik, dengan hati kami menyembah Tuhan. Oh, dengan hati kami menyembah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan. Oh, hidup kami ada saat ini semua karena Tuhan, karena Engkau saja. Oh, rahmat-Mu baru setiap pagi, kasih-Mu melebihi segalanya. Oh, mari sembah, sembah, sembah. Oh, ku sembah. Haleluya. Bersyukur, ku bersyukur. Oh, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, Bapa penuh kasih, Bapa penuh cinta. Cinta-Mu lebih dari hidup kami, bahkan lebih dari segala yang ada. Cinta-Mu Tuhan, oh, kami bersyukur dan kami bersyukur dan kami bersyukur. Betapa kami merindukan-Mu, dimanapun ku berada. Ku tahu Engkau beserta hidup kami, Kau menopang dan beri kekuatan, Kau mengasihi. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, seperti rusa yang haus, yang betul-betul butuh akan air sungai itu. Dan kerinduan itu tidak dibandingkan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun.
Demikian kerinduan hati kami akan Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu. Kasih-Mu tinggal di dalam dekapan-Mu. Oh, membawa pujian kami. Dan kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah, ku puji nama-Mu Bapa. Ku sembah Engkau Bapa, ku kasih Kau Bapa, lebih dari segalanya. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Bapa, lebih dari segala kalanya. Ini doa kami, ini
dan hanya Kau saja yang layak disembah. Oh, ku sembah, ku sembah Tuhan. Ini tangis kami, ini kasih kami, ini pujian kami. Oh, hati kami bersuka, sebab Kau baik, sebab Kau baik. Terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggal Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, apa kabar ibu-ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau hari ini, sore hari ini saya boleh ada di tengah ibu-ibu yang luar biasa. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan para wanita cakep, amin. Bukan cakep ya, cakep itu relatif, tapi kalau cakep itu harus sesuatu yang mutlak di hadapan Tuhan, amin. Karena wanita-wanita cakep itulah yang dicari sama Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Nah, saudara, hari ini kita merayakan Paskah, masih ada momen-momen Paskah, suasana Paskah yang kita rasakan ya. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Kristus, sebelumnya kita merayakan Jumat Agung, ya, gimana Kristus telah membuktikan kasih yang sempurna buat kita. Dia serahkan nyawanya buat kita karena dia begitu mengasihi ibu-ibu saudara sekalian ya. Tapi di hari yang ketiga dia buktikan kuasanya. Jadi ada kasih, ada kuasanya yang dia buktikan juga buat kita. Dia sudah menang atas maut, di hari yang ketiga dia bangkit. Dan yang luar biasa
Dia bangkit buat kita semua. Amin. Ya. Dan yang luar biasa begini. Pada waktu dia mati, kan ada lagunya ya. Waktu dia mati kita hidup. Baru tadi kan juga kita nyanyikan ya. Dia bangkit ya. Kita juga hidup, saudara. Nah, permasalahannya begini. Biarlah momen Paskah ini menjadi sebuah perenungan buat kita secara pribadi lebih dalam lagi kepada Tuhan. Karena begini, saya diberi tema dia bangkit dan akan kembali. Saya yakin, saya percaya kembalinya Tuhan itu sepasti dengan kebangkitannya Tuhan. Amin. Dia pasti akan kembali. Saya yakin, saya percayakan hal itu, saudara. Kapan waktunya? Tidak tahu, tapi dia pasti akan kembali. Tapi permasalahannya, kita yang masih nunggu dia kembali, bisa memastikan enggak hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Halo? Kan Paskah ya, kita ngerayain Paskah ya. Yuk coba kita buat sebuah pertanyaan lewat kata Paskah itu. Sudah paskah hidupku di hadapan Tuhan? Sebagai wanita tentunya. Makanya hari ini, sore hari ini kita lebih merenung secara dalam kepada Tuhan. Lewat kesempatan Paskah ini kita mulai mau cari tahu. Jangan cuman euforia Paskah kita rayakan tiap tahun. Tiap tahun kita merayakan Paskah, sukacita, oh dia bangkit, kita hidup luar biasa. Kita nyanyi itu berulang-ulang kali. Tapi permasalahannya setelah dia bangkit, kehidupan kita ini sehari-hari bagaimana? Itu yang paling penting sebetulnya. Saya dikatakan bahwa dia kembali lagi itu sebuah kepastian seperti dia pasti ketika dia bangkit, saudara. Tapi permasalahannya bagaimana kita bisa memastikan hidup kita sudah pas di hadapan Tuhan sebagai seorang wanita, sebagai orang ibu, sebagai seorang istri tentunya juga. Apakah kita sudah pas? Saya akan awali dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, supaya apa? Supaya mereka yang hidup, coba lihat kanan kirinya masih hidup semua kan? Ya kan? Supaya mereka yang hidup, nah ini perhatikan baik-baik, catat ini. Tidak lagi apa? Hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Biarlah sore hari ini jadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Kita yakin, kita percaya dia sudah mati dan dia bangkit buat kita supaya kita hidup. Oh puji Tuhan. Tapi permasalahannya, beranilah bertanya, hidup yang seperti apa yang sedang saya jalani hari ini? Apakah kehidupan sehari-hari saya sebagai wanita yang saya jalani seperti untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, atau berfokus kepada diri sendiri? Karena jelas katakan gini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini harus digarisbawahi. Artinya ada sebuah tanggung jawab dalam hidup kita. Ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, di balik anugerah Tuhan yang luar biasa itu, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Amin. Siapa yang percaya keselamatan itu anugerah? Hidup kita ini anugerah, betul ya? Kasih karunia loh. Kita ini bisa hidup sekarang ini kasih karunia, anugerah. Setelah melewati masa-masa yang sulit yang sepertinya tidak mungkin kita dimampukan, diluputkan dan bisa melewati semuanya itu. Anugerahnya luar biasa. Jadi hidup kita ini anugerah. Tapi satu hal yang saya juga percaya, di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Makanya firman Tuhan berkata, supaya kita yang hidup, yang menerima anugerah ini, hidup kita ini enggak cuma untuk diri kita atau melulu tentang kita. Tapi hidup kita harus kita bangun, kita ubah untuk supaya hidup untuk Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan pribadi kita. Nah, kita tahu bahwa kita hidup itu enggak sendirian, betul lah. Kita bersosialisasi. Yang Tuhan inginkan bagaimana ketika kita tidak hidup sendirian itu.
Orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan pribadi kita. Amin. Orang bisa ngalamin Tuhan secara pribadi lewat kehidupan pribadi kita. Nah makanya penting sekali, ayo kita cek sudah paskah hidupku di hadapan Tuhan. Ketika kita harus hidup bersama. Bersama dengan suami, bersama dengan mertua, bersama dengan anak, dengan mantu, atau dengan siapapun lah. Intinya ketika kita harus hidup bersama. Yesus memberikan teladan yang luar biasa semasa dia hidup. Yang tertulis di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini sebuah nasihat yang diberikan kepada jemaat Filipi oleh Paulus, saudara. Paulus memberikan gambaran tentang kehidupannya Yesus, ya. Dan ketika nasihat ini diberikan, ternyata nasihat ini diberikan untuk bagaimana caranya supaya ketika kita hidup bersama, menjalani hidup kita, menjalani anugerah Tuhan yang kita terima ini, kita ini bisa benar gitu loh. Bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Nah coba kita lihat yuk, saya awali dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ternyata Paulus kasih nasihat sama jemaat di Filipi. Kalau kamu harus hidup bersama, sama suami, sama mertua, sama anak, mantu, siapapun lah hidup bersama intinya. Biarlah hidup bersamamu itu ketika kamu harus hidup bersama, kamu jalani kehidupan bersama itu. Pakai cara berpikirnya Kristus dan cara merasanya Kristus. Ini kunci yang sederhana tapi seringkali kita lupa. Jadi ketika kita harus bersinggungan dengan orang lain, pakai cara berpikirnya Tuhan, pakai cara merasanya Tuhan. Di mana kita tahu ketika kita bersinggungan dengan orang lain tidak selalu mulus, betul? Tidak selalu semuanya baik-baik saja. Ada kalanya suami kita bencekno. Di sini nggak ada yang bencekno suami, para suaminya luar biasa ya, puji Tuhan, rohani-rohani semua para pria di sini. Kadang-kadang kalau pas lagi errornya muncul gitu kan, kita bisa jengkel sama suami kita. Betul lah. Kita bisa aduh rasanya tuh bete banget ngeliat dia. Nah, Paulus kasih nasihat. Ketika kamu harus hidup bersama dengan suamimu, jangan pakai cara berpikirmu, cara merasamu. Tapi pakai cara berpikirnya Tuhan, cara merasanya Tuhan. Ketika kau menghadapi orang yang ngeselin, ketika kau menghadapi orang yang tidak berubah-berubah malah semakin jadi-jadi. Coba posisikan diri kita seperti Tuhan. Kalau Tuhan ngadepin orang yang ngeselin, apa yang dipikir sama Tuhan? Apa yang dirasa sama Tuhan? Artinya pikiran kita ini sangat ditentukan bagaimana caranya untuk kita sesuai dan selaras dengan cara berpikirnya Tuhan. Kalau kita pakai pikiran kita ngadepin suami yang ngeselin, kita mangkel, betul lah. Kita jengkel, marah-marah, hipertensi kambuh, naik, gula darah naik, habis itu GERD, padahal artinya baik-baik saja. Kenapa? Karena pakai pikirannya sendiri, ngadepin suami yang gak tobat-tobat. Ngadepin mertua yang juga kalau engkong saya ngomong kukwai, atau kukwai ya. Kukwai itu antik, aneh kelakuannya bapak. Wis mertuaku lho pak, kelakuannya aneh pol. Pengennya di ngertiin terus tapi gak bisa ngerti orang lain. Nah kalau kita pakai cara berpikirnya kita sendiri, kita pasti jengkel, kita pasti mangkel. Tapi Paulus kasih contoh yang sederhana sekali. Simple, pengingat yang sederhana. Kalau kamu harus hidup bersama. Artinya ketika kamu menerima anugerah dan kamu jalani anugerah Tuhan itu. Jangan pakai cara berpikirmu. Jangan pakai cara merasamu. Tapi pakai cara berpikirnya Kristus. Pakai cara merasanya Kristus ketika kau harus hidup bersama. Dari sini kita bisa tangkap satu pesan.
buat pikiran kita, pikiran manusia. Ini penting. Bagaimana kita menghandle cara berpikir kita. Ini sangat penting sekali. Makanya saya mau katakan kepada ibu-ibu sekalian. Dia sudah menang, dia sudah selesai. Amin. Dia berkata tetelestai. Dia sudah menangkan semuanya bagi kita. Permasalahannya, kita belum selesai. Kitanya yang belum selesai. Kita sudah terima puji Tuhan kemenangan itu, tapi kita masih menjalani hidup kita, betul lah. Kita masih hidup sehari-hari. Kita masih bersinggungan dengan orang lain. Nah, kita yang belum selesai ini, kita perlu belajar untuk bagaimana caranya bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika nanti Tuhan panggil, lalu kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan berkata pada sabaslah hai hambaku. Luar biasa saudara. Karena kita menyelesaikan pertandingan dengan benar dan baik di hadapan Tuhan. Makanya penting sekali buat kita belajar setuhan. Biarlah setiap Paskah, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit buat kita. Tapi biarlah kita pakai momen Paskah itu, jangan cuma euforianya aja. Tapi pakai momen itu untuk kita kembali merenung. Udah semakin pas gak hidup saya? Udah semakin menyenangkan Tuhan gak hidup saya? Karena jelas kata-kata supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Kristus, untuk Tuhan kita. Nah dari sini kita bisa lihat pikiran. Itu berarti penting sekali. Makanya ada banyak yang datang kepada saya sama istri saya. Kali ini emang kebetulan para ibu-ibu yang datang. Kenapa? Overthinking. Takut, cemas, khawatir. Mikirnya kejauhan. Lalu apa lagi? Negative thinking, asumsi. Nanti jangan-jangan Pak. Jangan-jangan Bu, kalau sama istri saya. Semuanya isinya jangan-jangan, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Itu sampai akhirnya stres sendiri saudara. Overthinking. Nah dari sini kita bisa lihat ternyata pikiran kita ini menentukan hidup kita loh. Sakitnya muncul macam-macam. Paling banyak sekarang ini zaman sekarang ini kan GERD ya. Makanya ada dokter yang ngomong, lambung kita ini adalah second brain-nya kita, adalah otak keduanya kita. Kalau ini bermasalah, ini pasti kena. Kalau ini bermasalah, ini gak bisa mikir, betul lah. Itu nyambung gitu saudara. Nah dari sini kita bisa pikiran itu ternyata bisa menghasilkan sebuah ketakutan. Nah banyak yang datang sama kita. Intinya takut, khawatir, cemas. Saya pengen nanya sebelum lebih lanjut lagi. Jadi anak Tuhan takut boleh enggak? Halo? Boleh enggak? Ayo bingung nih pasti. Boleh enggak? Takut itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu enggak rohani. Saya ulangin ya. Takut itu manusiawi. Tapi kalau hidup di dalam ketakutan itu enggak rohani. Artinya kita enggak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Takut itu kenapa saya katakan manusiawi? Karena itu bukti, itu ukuran kalau kita ini terbatas. Betul enggak? Kita ini manusia yang rentan, yang rapuh, yang terbatas. Di mana kita yang terbatas ini ketika takut kita sadar harusnya kita butuh Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita butuh datang di hadirat Tuhan lebih lagi. Kita butuh renungkan firman Tuhan lebih lagi. Kita butuh berdoa kepada Tuhan lebih lagi. Karena jadikanlah rasa takut itu bukan sebuah penghenti langkah kita, tapi jadikan rasa takut itu sebuah standar kesadaran kita bahwa ternyata aku tidak mampu tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Tapi kalau hidup di dalam ketakutan itu tidak rohani, berarti tidak percaya sama Tuhan. Makanya takut itu tidak masalah. Tapi kalau ketakutan itu yang bermasalah. Dan ketakutan itu ternyata dari sini, dari pikiran. Makanya Paulus tidak salah kasih nasihat. Dalam hidupmu bersama kalau kamu mau jadi berkat, kamu bisa ngalami kebaikan Tuhan. Kamu jadi teladan juga. Pakai cara berpikir yang Kristus. Nah coba kita lihat lebih lanjut lagi. Tadi kan saya katakan yang datang sama kita ini semuanya intinya ketakutan. Overthinking lah, negative thinking lah, asumsi lah, macam-macam gitu. Dan rata-rata ini ibu-ibu semua. Tapi saya berdoa, saya berharap ibu-ibu di Kudus tidak ada model begitu. Amin. Halo. Gak ada yang stres, overthinking, negative thinking. Gak ada di sini, semuanya baik-baik semuanya.
Haleluya. Coba lihat kanan kirinya terus bilang gini, aku tahu siapa orangnya. Ya, coba kita lihat. Ada satu hal yang luar biasa juga yang Paulus berikan kepada anak didiknya Timotius. Ketika dia sedang encourage Timotius masih muda. Wajar ketika dia masih muda ada rasa-rasa ketakutan tersendiri ketika dia harus jadi berkat, dia harus jadi penginjil, harus jadi saksi Kristus. Karena dia masih muda. Makanya salah satu yang diberikan, diingatkan oleh Paulus kepada Timotius ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saudara. Ini merupakan encourage atau penyemangatnya Paulus untuk Timotius supaya jangan berhenti untuk jadi saksi Kristus. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Ada 3 hal yang penting sekali, 3 hal yang menjadi dasar kehidupan kita supaya hidup kita semakin lama semakin memuliakan nama Tuhan. Yaitu kekuatan, kasih dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saya akan ajak kita bersama-sama coba renungkan 3 hal ini yang harus jadi dasar kita. Untuk bagaimana caranya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita wanita bahkan ya, tapi kita wanita yang cakap di hadapan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi teladan, jadi inspirasi untuk para wanita yang lainnya. Nah, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita dengar kata ketertiban, mungkin agak sulit menerjemahkannya. Tertib itu berarti identik sama aturan, betul lah, ya kan? Tertib itu kan yang kita ingat kalau dengar kata tertib pasti aturan, regulasi, tertib. Tapi saya akan ajak ibu-ibu sekalian untuk baca di bahasa Inggrisnya, kan saya bacakan pelan-pelan, simak baik-baik. Dari bahasa Inggrisnya berkata begini, for God had not given us the spirit of fear, but of power, kekuatan, and of love, kasih, dan ini yang menarik nih, and of a sound mind. Sound, bukan soundman ya, kalau soundman di belakang. Sound mind, pikiran, sound mind. Nah ternyata kalau cari arti sound mind itu apa? Ternyata terjemahannya adalah gini loh, pikiran yang sehat. Oh itu ternyata. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ketertiban ya, kita bingung gitu. Tertib agak sulit menerjemahkannya. Tapi di bahasa Inggrisnya, tuh roh Tuhan itu memberikan kepada kita pikiran yang apa? Sehat. Membangkitkan apa? Pikiran yang sehat. Itu dia. Kenapa sampai memberikan pikiran yang sehat? Karena sekali lagi pikiran kita sangat menentukan sikap hidup kita. Pikiran kita menentukan keputusan kita. Pikiran kita menentukan juga bahkan masa depan kita. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita hari ini akan juga menentukan langkah kita. Bagaimana kita berpikir tentang Tuhan juga akan menentukan langkah masa depan kita. Makanya pikiran itu penting sekali. Nah, ayo kita sekarang lihat bersama-sama 3 hal ini yang mau kita bahas supaya ke depan kita tahu bahwa ukuran kita ada di posisinya di mana, sudah pas atau belum gitu ya, sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan ajaknya mundur, mulai dari ketertiban dulu, mulai dari sound mind tadi itu. Bicara tentang apa? Pikiran yang sehat. Nah kalau pikiran yang sehat berarti ada pikiran yang gak sehat, betul lah. Ada pikiran yang gak sehat. Iblis tahu pikiran ini gak sembarangan, saudara. Makanya dia berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan gak sehat cara berpikirnya. Nah pikiran itu berkuasa. Saya bukan kasih motivasi, ini bukan motivator ya. Bukan, ini firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 bagian A berkata seperti ini. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Ada 2 kata kerja di situ, memikirkan dan mendatangkan. Berarti dengan kata yang gini, apa yang kita pikir itu yang bisa datang dalam hidup kita. Betul lah? Setuju ya?
Apa yang kita pikir itu yang bakal datang dalam hidup kita. Ayub pernah berkata, apa yang kutakutkan itu yang datang menimpa aku. Ketakutan itu bukan perasaan. Takut menjadi takut itu adalah keputusan dari sebuah pemikiran. Jadi kita bisa lihat di sini, Alkitab pun juga mencatat dulu jauh sebelum kita belajar tentang the power of mind ya, dulu sempat heboh tuh kan ya, motivator bicara tentang bagaimana pikiran manusia itu berkuasa sebetulnya. Sebelum mereka bikin konten itu, materi itu, Alkitab udah mencatatkan bahwa pikiran itu punya kuasa, betul punya kuasa. Karena apa? Memikirkan kebodohan, mendatangkan dosa. Apa yang kita pikirkan itu yang bisa datang dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati bagaimana kita berpikir. Ini penting sekali. Amsal pasal yang ke-23 jelas ayat yang ke-7 bagian A juga berkata, seperti orang membuat perhitungan pada dirinya sendiri, begitulah ia, jadilah begitu dia. Perhitungan itu artinya memikirkan tentang dirinya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Nah makanya perlu kita cari tahu juga, ternyata ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu sudah bisa baca di rumah, di Kejadian. Ada yang firman yang berkata ini, Tuhan membentuk manusia. Membentuk manusia. Kita tahu setiap ciptaan Tuhan itu lewat apa? Firman, perkataan ya. Makanya kita juga percaya bahwa perkataan itu berkuasa, betul lah. Hati-hati dengan lidah kita. Dengan perkataan, jadilah terang, terang jadi, betul lah. Jadilah ini, jadi semua, jadi semua. Tapi yang luar biasa, pas giliran manusia, Tuhan membentuk, maka Tuhan membentuk manusia. Kata membentuk itu bahasa aslinya yatsar. Yatsar itu apa? Yatsar itu seperti begini loh. Seorang penjunan yang membuat bejana. Nah, perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik. Seorang penjunan membuat bejana. Itu apa pertama kali yang harus dilakukan oleh penjunan tersebut? Ini luar biasa. Sebelum bejana itu jadi, sebelum guci itu jadi, itu cuma seonggok tanah liat biasa, betul gak? Seonggok tanah liat biasa di depan itu gak ada bentuknya sama sekali, elek gak ada bentuknya sama sekali. Tapi penjunan yang baik, walaupun bejananya atau gucinya itu belum jadi, tapi penjunan yang baik, dia sudah menciptakan guci itu, dia sudah menciptakan bejana itu bukan di luar, tapi di alam pikirannya. Dia memikirkan nanti modelnya seperti apa, dia memikirkan nanti warnanya apa, dia memikirkan motifnya bagaimana. Jadi sebelum bejananya itu tercipta, bejananya sudah tercipta di alam pikirannya penjunan. Yatsar itu seperti itu. Jadi ketika manusia dibentuk sama Tuhan, yang luar biasa begini. Tuhan cukup berpikir tentang dirinya. Dia merasa tentang dirinya. Jadilah manusia. Luar biasa ya. Makanya serupa dan segambar. Itu artinya luar biasa. Dia cukup berpikir tentang kedaulatannya. Dia berpikir tentang kasihnya. Dia berpikir tentang dirinya. Jadilah saudara. Yatsar, Tuhan membentuk manusia. Dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata pikiran itu penuh dengan kuasa. Makanya hati-hati dengan cara berpikir kita. Perhatikan baik-baik. Ada nasihat yang bagus juga dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekarang bagaimana caranya supaya pikiran saya bisa sehat, Pak? Saya nggak khawatir, nggak stres, nggak overthinking. Hidup saya nggak dikuasai sama asumsi terus. Gak negatif terus gitu loh Pak. Gimana ya, apa caranya Pak? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi akhirnya, kalau bicara akhirnya ini konklusi. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa ibu-ibu? Pikirkanlah semuanya itu. Artinya itu yang tadi ditulis benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji, kebajikan. Itu yang harus dimasukkan dalam pikiran kita. Itu yang harus terus kita masukkan dalam pikiran kita. Kita renungkan firman Tuhan. Nah, semua itu ada di firman Tuhan kan? Semuanya itu bicara tentang firman Tuhan.
Makanya penting dalam hidup kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sukai firman Tuhan, isi hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Dan semua yang harus dipikirkan itu sudah diberikan sama kita. Amin. Sudah diberikan. Firman Tuhan. Janji Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan berhenti sampai di situ. Lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, saat ini sedang belajar, menerima dan mendengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa? Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Ketika pikiran kita sehat, gak ada lagi ketakutan. Tapi Allah dan sumber damai sejahtera menyertai hidup kita. Amin. Ketika pikiran kita semakin diperbaharui, semakin jadi sehat. Kenapa? Karena kita suka merenungkan firman Tuhan, tapi gak berhenti sampai di situ. Kita jadi pelaku firman Tuhan. Semakin kita jadi pelaku firman Tuhan, semakin Kristus berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena firman dengan Tuhan itu sama. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulainya firman dan firman itu adalah Allah. Firman dengan Allah itu sama, saudara. Kita gak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak bisa, karena firman dengan Allah itu sama. Di Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itulah berubah menjadi manusia. Yaitu Yesus yang sudah mati buat kita dan bangkit di hari yang ketiga yang hari ini kita rayakan. Amin. Jadi pada waktu kita menyukai firman Tuhan dan tidak berhenti sampai di situ, kita renungkan firman Tuhan dan lakukan dalam hidup kita. Berarti ibu-ibu sedang memberikan ruang waktu yang terbaik untuk Kristus bertahta dalam pikiran dan hati kita. Amin, saudara. Sampai mau lepat loh. Berarti kita sedang memberikan tahta yang terbaik untuk Kristus ini jadi raja atas pikiran kita, atas hati kita. Makanya ketika itu terjadi, mau ngadepin orang model kayak apapun ketika hidup bersama, kita tidak kalah. Artinya gini, kita bisa merespon dengan tepat. Kita bisa jadi teladan. Kita enggak bereaksi, tapi kita merespon dengan tepat. Seringkali kita cepat bereaksi, tapi enggak pernah bisa merespon dengan tepat. Tapi kalau isi kita, pikiran kita diisi sama firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya juga. Saya percaya, ngadepin suami yang ngeselin, ngadepin mertua yang kukwai, ngadepin anak yang gak tobat-tobat, ngadepin pegawai yang ngeselin, pokoknya ngadepin apapun dalam hidup bersama. Kita bisa kendalikan hidup kita, kendalikan keputusan kita, kendalikan perkataan kita. Dan akhirnya kita juga enggak takut hidupnya. Kenapa? Ya karena firman Tuhan katakan pada waktu kita lakukan dalam hidup kita, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu diawali dari apa? Pikiran yang sehat. Makanya iblis tahu gimana caranya supaya anak-anak Tuhan pikirannya tidak sehat. Supaya enggak damai sejahtera, ya dibuatlah enggak sehat pikirannya. Jadi istri saya ngomong begini, sama orang-orang yang datang konseling sama dia. Bu, cuma satu. Jawabannya bukan ada di saya. Jawabannya sudah ada di firman Tuhan. Permasalahannya kalau kita tidak suka firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, tidak renungkan firman Tuhan, dan tidak lakukan juga, ya makanya kita nggak heran takut terus, stres terus. Istri saya cuma ngomong, saya ini cuma sebagai pengingat, pengarah, tapi jawabannya ada di firman Tuhan dan sudah ada di firman Tuhan. Amin. Seluruh masalah kita, saudara bisa sebutkan, ibu-ibu sudah sebutkan, apapun masalah kita, semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan jawabannya. Amin. Makanya kalau pas pernikahan itu kan gift dari gereja biasanya apa?
Alkitab yang versi pernikahan kan ya. Karena percayalah dalam rumah tangga apapun pergumulan dan tantangan dan konflik yang terjadi semuanya jawabannya ada di firman Tuhan. Amin. Nah ini makanya dibuatlah anak-anak Tuhan sama iblis gak suka firman Tuhan. Cuman sekedar ya namanya orang Kristen ya harus ke gereja, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, buka Alkitab kalau pas hati ke gereja toh. Tapi enggak menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan yang luar biasa. Sesuatu yang menjadi kesukaan gitu loh. Makanya hidup kita terus takut dan kalah dengan keadaan. Tapi ayo, biarlah pikiran kita senantiasa diperbaharui menjadi semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Supaya nggak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Amin. Dan akhirnya hidup kita juga terus memuliakan nama Tuhan. Ketika itu kita lakukan. Yang kedua, kasih. Nggak sulit terjadi saudara. Kalau pikirannya udah sehat, artinya gini, dia tahu siapa dia diri. Gambar dirinya juga pulih kan. Saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan dan saya tahu siapa Bapak saya. Saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan dan saya kenal betul siapa Bapak saya, siapa Tuhan saya. Kita punya gambar diri yang semakin dipulihkan. Ketika kita punya gambar diri yang semakin dipulihkan, kasih itu bukan satu hal yang berat. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah kasih itu sendiri. Setuju? Ya kan? Tidak ada di Alkitab dicatatkan, kalau kau kekurangan kasih mintalah kepadaku, tidak ada. Tapi yang luar biasa, Allah berani declare menyatakan dengan lantang, Allah adalah kasih. Kalau kita kekurangan kasih minta, itu berarti dia gudang kasih. Stoknya ada, tapi dia kan kata bukan seperti itu. Tapi dia berani menyatakan dirinya, pribadinya itulah adalah kasih itu sendiri. Semakin menyukai firman Tuhan, semakin Kristus bertahta dalam pikiran dan hati kita, seharusnya semakin hidup dalam kasihlah hidup kita. Karena kasih itu adalah identitasnya kita sebagai orang percaya. Amin. Saya percaya sekali kasih itu tidak pernah gagal. Amin. Kasih itu tidak pernah gagal. 14 tahun almarhum mama saya nunggu papa saya berubah. Saya lahir itu kondisi mereka masih sangat muda sekali, masih usia 18 tahun. Saya 3 kali mau digugurkan tapi gagal, lahirlah saya. Seorang ibu, naluri ibu pasti kan sayang dengan anaknya. Pasti sayang. Saya disayang sama. Saya dekat sekali dengan ibu saya. Tapi permasalahannya saya gak dekat dengan bapak saya pada waktu itu. Saya ngalami KDRT yang dilakukan oleh bapak saya sendiri. Saya kehilangan figur, gak pernah merasakan kasih sayang, gak pernah dipeluk, gak pernah dapat perkataan yang positif. Oh yang keluar negatif terus itu. Itu selama 14 tahun. Hal yang paling sempat mengejutkan saya adalah ketika saya usia 7 tahun, saya ingat sekali itu. Saya diajak ke tempat kerja ya bapak saya itu dulu kerjanya di nightclub, diskotik sama panti pijat. Kurang kelam apa gitu saudara. Ya, pokoknya dunia malam gelap gitu. Saya diajak umur 7 tahun. Di depan saya dikenalkan satu wanita orang Filipina. Saya dipanggilnya Nyo, ini kenalin pacarnya papa yang baru. Sakit saudara saya, kaget saya sebagai anak. Wih, kaget. Saya langsung teringat mama saya, karena saya dekat sama mama saya. Jangan bilang-bilang yang, nah gitu. Saya diajari bohong malah. Tapi itu kan menyakiti hati saya ya. Tapi sampai satu titik, akhirnya ketahuan juga, terbuka. Dan yang lebih parah lagi, papa saya sudah terang-terangan. Sudah terang-terangan. Dikontrakan rumah di Semarang, kami tinggal di Semarang. Sudah terang-terangan. Datang ke rumah kami dulu kayak ke rumahnya sendiri gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari mama saya. Saya tahu mama saya pasti sakit. Tapi dia cuma bilang gini. Betul papamu udah nyakitin mama, menyakitin kita. Tapi kita gak boleh balas nyakitin dia. Kita harus tetap mengasihi dia. Itu aja. Waktu itu saya gak bisa mikir, gak bisa nangkep omongannya. Kok bisa sih? Mana bisa? Udah jelas-jelas nyakitin kok. Udah, kita tetap harus ngasihi papamu.
itu papamu darah dagingmu sendiri. Selalu mama saya ingatkan saya supaya saya gak benci sama papa saya. Itu terus dilakukan. Di tengah-tengah perjalanan itu ada banyak orang yang datang untuk mendekati mama saya. Karena mama saya sempat kerja di satu tempat untuk supaya mungkin untuk zaman waktu itu saya nggak bisa mikir kenapa mama saya kerja, saya seperti tinggalkan gitu kan ya. Tapi ternyata saya baru tahu mungkin supaya mama saya juga mengalihkan pikirannya, sakit hatinya, dia menyibukkan diri. Di tempat kerjanya itu banyak yang datang sama mama saya yang berkata begini, ngapain kamu punya suami model gitu, tinggalin aja sama saya aja loh. Ternyata ada udang di balik batu, itu ada banyak datang begitu. Mama saya cerita, walaupun saya masih 7 tahun tapi kami terbuka sekali. Dan mama saya ngomong gini, mama enggak boleh mengingkari kasihnya mama sama papamu. Mama harus setia, sabar. Cuman gitu aja. Jujur waktu itu saya nggak bisa ngerti cara berpikir, kok bisa ya gini, nggak masuk akal gitu loh. Tapi ternyata betul, taburan kasih yang nggak pernah sia-sia. Saya usia 14 tahun. Tuhan lawat papa saya dengan cara yang ajaib. Kami dipulihkan satu keluarga. Nightclubnya tutup, jadi Semarang Presenter. Memuliakan nama Tuhan. Yang dulunya tempat kelam, jadi tempat memuji Tuhan. Sampai akhir hayatnya mama saya, sampai akhir hayat dari bapak saya, semuanya memuliakan nama Tuhan. 14 tahun. Mama saya nabur kasih. Buat saya waktu itu gak ngerti. Karena mungkin. Tapi sekali lagi. Kasih tidak pernah gagal. Amin. Kasih gak pernah gagal dalam hidup kita. Saudara. Kalau hari ini kita sedang menabur. Sepertinya sulit untuk bisa menabur kasih kepada seseorang. Jangan pikir 2 kali. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kasih adalah identitasnya kita. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, ada firman Tuhan berkata, kita juga harus mengasihi saudara kita. Harus loh. Kata harus ini bukan berarti bisa ditawar, enggak bisa ditawar. Harus juga mengasihi saudara kita. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, mengasihi Tuhan gampang enggak? Gampang. Kenapa? Tuhan baik. Tuhan sayang kita, betul lah. Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita. Tuhan tuh baik banget sama kita. Makanya untuk kita mengasihi Tuhan enggak sulit, betul lah? Enggak sulit. Tapi permasalahan begini, jujur ya, kalau kita harus mengasihi saudara kita, mudah apa sulit? Sulit. Gak ada saudara kita yang sempurna, betul lah? Gak ada. Gak ada teman kita yang sempurna, gak ada sahabat kita yang sempurna. Bahkan gak ada suami kita yang sempurna, gak ada pasangan kita yang sempurna. Semuanya gak sempurna kok. Tapi firman Tuhan berkata, kita juga harus mengasihi saudara kita. Yang notabene, mereka semua adalah gak sempurna loh. Ini luar biasa saudara. Kenapa? Ya karena kasih adalah identitasnya kita. Sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi ketika pikiran kita tepat siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat kita. Dan kita suka merenungkan firman Tuhan dan kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan lakukan dalam hidup kita. Otomatis menjadi pelaku kasih bukan hal yang sulit. Melepaskan pengampunan bukan hal yang besar. Karena itu adalah DNA-nya kita. Hal yang biasa. Saya beri statement seperti ini. Mengampuni adalah identitas percaya kita. Tapi bisa menerima kembali adalah kualitas percaya kita. Saya ulangin ya. Mengampuni adalah identitas percaya kita. Kita percaya sama Tuhan, kita diampuni. Jadi seperti inilah hari ini kita, betul lah? Kita selamat karena kita sudah diampuni juga. Nah itu identitasnya kita. Tapi bisa menerima kembali, itulah kualitas percaya kita, kualitas iman kita. Jadi gak cuma berhenti sampai mengampuni, tapi juga harus bisa menerima kembali. Khotbah gak enak sore ini ya. Gak apa-apa saudara. Supaya setiap Paskah kita berubah.
Setiap Paskah Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Ada seorang ibu datang waktu itu kepada mama saya. Jelas-jelas suaminya selingkuh. Permasalahannya begini, selingkuhnya sama sahabatnya. Wah, sakitnya luar biasa. Ditipu sama 2 orang, ditipu sama sahabat sama suaminya. Kabur, tinggalin anaknya gadis SMP waktu itu. Ditinggalin gitu aja kayak lupa punya keluarga. Lupa alamat rumah, kecantol wewe gombel. Dan itu enggak 1 hari 2 hari, enggak 1 bulan 2 bulan, 4 tahun. So awal-awal waktu konseling sama mama, saya tahu sekali karena saya kan suka sharing, suka cerita itu. Mami saya itu zaman dulu kan belum zaman WA, belum apa ya, telepon. Itu kalau telepon berjam-jam. Sampai kupingnya merah itu. Ci, udahlah Ci, lepaskan pengampun. Oh gak bisa begini. Wah emosi macam-macam saudara. Sampai akhirnya satu titik nyerah juga. Semakin dia emosi, semakin bereaksi. Semakin menggila suaminya. Sampai akhirnya, ya Bu ya, saya harus belajar firman Tuhan, harus jadi pelaku firman Tuhan. Ya, tabur kasih, perkatakan yang positif. Doakan bukan untuk dihukum, bukan minta Tuhan hukum, enggak. Doakan, lepaskan pengampunan. Luar biasa saudara, di tahun yang keempat Bapak ini datang. Yang luar biasa begini, selama 1 sampai 4 tahun ini, ibu ini kan awalnya tinggal gitu aja nggak ada penghasilan. Tapi Tuhan buka jalan-jalan yang luar biasa. Lewat keterampilannya dia bisa punya penghasilan. Dia bisa dagang makanannya. Waktu zaman dulu belum open PO, tapi dia dagang makanan dan ternyata laris. Ternyata berkembang. Dia bisa bayar sekolah anak ya, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Semakin berkembang diberkati oleh Tuhan. Udah mapan, udah settle 4 tahun kan. Terus tiba-tiba bapaknya dia datang dengan kondisi habis-habisan. Bersujud, mohon-mohon, nangis-nangis untuk diterima kembali. Tapi permasalahan dalam kondisi sudah habis-habisan. Pilihan kan? Mau terima apa enggak? Pilihan juga, kesempatan ini tak bales kon. Ya kan? Saya lagi di atas, kamu di bawah. Dulu kamu lagi di atas, saya ditaruh di bawah. Gitu kan ya. Tapi ibu ini merespon dengan tepat. Diterima kembali. Puji Tuhan, pemulihan terjadi. Satu keluarga memuliakan Tuhan, sekarang pindah ke Jakarta. Melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Anaknya pun juga jadi hamba Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, begitu luar biasa. Tapi 4 tahun loh, lepaskan pengampunan. Tidak mudah, tapi selama kita punya pikiran yang sehat, pasti kita akan bisa merespon dengan tepat. Amin. Terus yang ketiga, yang terakhir, kekuatan. Roh yang diberikan pada itu adalah kekuatan. Saya percaya sedang berhadapan dengan ibu-ibu yang kuat. Amin. Oh ya. Ibu-ibu itu, wanita itu sebetulnya lebih kuat dari pria. Terbukti kenapa? Lebih banyak janda daripada duda di dunia ini. Betul. Saya banyak banget datang kepada saya sama istri saya. Saya salut, saya angkat jempol. Single parent, para ibu-ibu yang survive luar biasa. Kuat. Ditinggal, meninggal sama suaminya dengan anak 4. Tapi dengan begitu luar biasa bisa survive. Anaknya sekolah semua, lulus semua. Luar biasa saudara. Dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ini luar biasa. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa di ibu-ibu, betul? Nah, kalau bicara kekuatan ini, ternyata kekuatan yang model seperti apa sih? Coba kita lihat yuk. Pengkhotbah pasal yang ke-9,
Pengkhotbah ini kan yang nuliskan Salomo. Salomo ini orang yang sudah punya segalanya, tidak kurang apa-apa. Tapi di antara ketika dia menikmati segalanya yang sudah ada, tiba-tiba dia berkata, ada hal-hal yang kurang, ada hal yang tidak cocok gitu loh. Bahkan dia berkata, semuanya sia-sia. Padahal semuanya ada. Yang dimiliki sama Salomo itu yang dikejar sama manusia kan. Kekayaan, populer, apa semua. Dia sudah ada semuanya. Tapi tulisan-tulisannya itu kalau dipikir-pikir agak sedikit aneh. Dan ini salah satu yang aneh dan mau kita renungkan bersama-sama yuk. Dan dia sebetulnya memberikan pesan terselubung yang bisa kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Dia ngomong gini, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Agak aneh enggak Bapak Ibu? Aneh ya, ini aneh loh. Kemenangan bukan sebuah perlombaan, bukan untuk yang cepat. Loh, harusnya dalam sebuah perlombaan yang menang yang cepat. Tapi Salomo ngomong sebaliknya, justru sebetulnya kemenangan itu bukan untuk yang paling cepat. Lanjut ya. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Loh kan aneh. Di mana-mana kalau mau berjuang, mau perang, menang, ya harus kuat, lebih kuat dari musuhnya, betul ya? Harus bisa memastikan mengalahkan musuhnya, bukan seperti itu ternyata. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Ini bertolak belakang semuanya. Perhatikan baik-baik, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, bahasa Indonesia kan nasib ya, bahasa Inggrisnya itu kesempatan. Waktu dan kesempatan. Itu sama-sama dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Karena ini kan bicara tentang di bawah matahari kan berarti semua untuk global ya, semua orang. Tapi ini nasihat yang luar biasa. Ketika dia berkata begini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, artinya begini. Bukan masalah siapa yang paling cepat yang menang, yang unggul, bukan. Tapi siapa yang setia. Katakan saya setia. Setia. Yang menang bukan siapa yang paling cepat dulu masuk ke finish, enggak. Tapi yang setia sekalipun paling belakang, tapi dia konsisten. Setia. Ini luar biasa saudara. Jadi kesetiaan adalah kekuatan. Orang yang tidak setia, orang yang lemah. Yesus kasih contoh luar biasa ketika Taman Getsemani dia berdoa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena dia tahu akan menghadapi satu masa yang paling menyulitkan, paling menyakitkan. Dan dia harus hadapi itu dengan kapasitas 100% manusia biasa. Dia gak boleh pakai kuasa ilahi, dia gak boleh pakai status sebagai anak Allah, gak boleh. Kalau dicambuki sakitnya luar biasa. Kalau dikecewakan dia juga sakitnya luar biasa. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya manusia. Makanya dia berdoa sama Bapa di surga, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena dia tahu akan menghadapi situasi yang sulit banget. Sakitnya luar biasa. Tapi puji Tuhan dia ambil keputusan yang tepat. Dia mau tetap setia kepada rancangan Bapa yang sakit. Walaupun menyakitkan dia mau tetap setia. Dan dia berkata bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia ambil keputusan untuk tetap setia kepada rancangan Bapa sekalipun menyakitkan, sekalipun gak enak. Biar kesetiaan kan. Setia kalau belum sampai sesuatu ada yang dikorbankan itu belum benar-benar setia sebetulnya saudara. Tapi Yesus ajarkan kepada kita. Sampai dia mengorbankan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Jadi kalau hari ini mungkin ibu-ibu berkata enggak ada yang bisa ngerasain apa yang aku rasain. Stop, maaf. Yesus tahu betul apa yang kita rasakan. Dia paham betul apa yang kita rasakan. Amin. Dia sudah rasakan itu ribuan tahun yang lalu. Tapi yang luar biasa di Lukas dikatakan begini. Setelah dia berkata, biar kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Firman Tuhan berkata begini di Lukas. Maka malaikat Tuhan turun dari langit. Dari surga. Memberikan apa? Kekuatan. Saya pengen nanya, apakah Yesus berdoanya minta kekuatan? Tidak. Dia gak minta kekuatan sama Bapaknya. Dia minta kalau boleh rencananya diganti. Caranya diganti.
Tapi pada waktu dia memutuskan untuk tetap setia kepada rancangan Bapa sekalipun menyakitkan yang luar biasa. Bapa di surga memberikan kekuatan yang ekstra yang dia pernah minta. Jadi pada waktu kita setia, itulah kekuatan kita sebetulnya. Amin. Kekuatan kita terletak pada kesetiaan kita, konsistennya kita. Di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan kita, di hadapan pergumulan kita bahkan. Setia, percaya betul bahwa Tuhan tidak pernah salah, cepat atau lambat. Dia Yesus yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Setia kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Sama seperti Yesus, dia setia. Kalau Anda baca di ayat selanjutnya di Filipi pasal yang kedua tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kata taat sampai mati ini artinya dia setia kepada rancangan Bapa yang sekalipun menyakitkan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi kekuatan kita sekali lagi bukan fisik. Kekuatan kita adalah kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Ambil keputusan. Ini keputusan. Dia sudah selesaikan semuanya. Permasalahannya kita yang masih hidup. Yang sudah menikmati anugerah Tuhan. Yang belum selesai. Maka kita harus perlu melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih setia lagi. Lebih setia lagi. Ini bicara tentang sebuah keputusan. Bukan pilihan. Tapi keputusan. Aku mau tetap setia apapun yang terjadi. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Aku mau tetap setia pada pernikahanku. Aku mau tetap setia kepada keluargaku. Aku mau tetap setia pada pekerjaanku. Aku mau tetap setia pada apa yang Tuhan sudah percayakan sekalipun masih kecil. Tapi aku percaya Tuhan sanggup buat besar. Amin. Karena itulah kekuatan kita sebetulnya. Dan itu yang akan membuat kita menjadi teladan. Jadi berbeda dengan orang dunia. Ketika orang dunia memutuskan putus di tengah jalan, tapi kita memutuskan untuk tetap jalan bersama dengan Tuhan. Kalau yang terpenting ini, bukan bagaimana menghadapinya, tapi yang terpenting adalah berjalan dengan siapa menghadapinya. Itu yang paling penting. Makanya pegang terus tangan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, gandul sama Tuhan. Percaya betul firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Permasalahannya, kapan terjadinya bukan urusan Tuhan lagi. Tapi kapan terjadi dan bagaimana caranya terjadi. Itulah bagaimana kita merespon dengan tepat. Setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka yang pertama kali adalah apa? Pikiran yang sehat. Itu firman Tuhan yang terus diisi. Terus diisi. Terus diisi di pikiran kita. Amin. Sehingga setiap Paskah kita akan euforianya, puji Tuhan Yesus bangkit, udah menang. Betul, dia yang menang dia untuk kita, betul. Tapi permasalahannya kita yang jalani hidupnya sudah menang belum? Sudah sungguh-sungguh menang belum? Dan saya percaya kita tidak perlu menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Cukup satu kali disalibkan bagi kita. Diresponi setiap firman Tuhan, responi setiap apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita tampil, kita muncul di wanita-wanita cakap yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu akan jadi berkat untuk suamimu. Akan jadi berkat untuk anak-anakmu, untuk mantumu, untuk mertuamu. Dan sampai akhirnya mereka bisa dibawa kepada Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Kalau berkata, suami saya belum berubah-ubah. Jangan tuntut suami kita berubah. Perubahan tidak akan pernah terjadi sebelum kita dulu yang berubah. Berubahlah menjadi lebih baik lagi. Berubahlah untuk menjadi pelaku kasih yang lebih lagi. Berubahlah untuk cara berpikir yang lebih tepat lagi sesuai dengan firman Tuhan. Berubahlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kekuatan kita. Disitulah nanti kita akan melihat hasil akhir yang luar biasa. Di mana hasil akhir itu dunia tidak pernah bisa berikan kepada kita. Dunia memberikan kekalutan, dunia memberikan ketakutan. Tapi akhirnya kita akan bisa menikmati hasil akhir yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita pun juga akan mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah momen Paskah ini kami pakai lebih dalam lagi untuk merenungkan hidup kami. Sudah Paskah hidup kami. Sudah Paskah cara berpikir kami. Sudah Paskah hidup kasih kami. Sudah Paskah kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Atau mungkin seringkali kami masih putus di tengah jalan. Ampuni setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau Tuhan yang tangannya selalu terbuka ketika kami datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kami mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Kami seringkali gagal dalam kehidupan kekristenan kami, tapi kami percaya bahwa setiap kegagalan itu bukanlah untuk menghentikan langkah kami. Tapi setiap kegagalan yang terjadi, biarlah jadi pembelajaran yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu untuk hidup kami boleh mengalami damai sejahtera melampaui segala akal budi. Dan biarlah hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Pikiran kami penuh dengan firman-Mu. Sehingga pikiran kami, cara berpikir kami berubah. Kami bertindak berubah, kami memutuskan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami selalu mencari apa yang jadi keinginan Tuhan, mendahulukan keinginan Tuhan di atas keinginan kami. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga menjadi pelaku kasih supaya nama Tuhan juga semakin dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan kasih kami. Kami mau setia untuk tetap setia
ada komitmen, ada konsisten yang kami lakukan untuk terus mengiring Tuhan. Dan apapun yang terjadi kami percaya selama Yesus menyertai kami pasti akan dimampukan untuk melalui semuanya itu. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap para wanita tempat ini. Mau percaya mereka akan muncul sebagai wanita-wanita yang menjadi teladan, yang cakap di hadapan Tuhan. Dan lewat hidup mereka akan ada banyak jiwa-jiwa dan bahkan wanita-wanita lain yang dibawa kepada Tuhan. Warga mereka akan semakin dipulihkan dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Karena mereka terus berlomba-lomba untuk menjadi pelaku kasih, menabur kasih dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya kasih tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Pemulihan pasti terjadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.